Besok mau ke Singapura, sekarang biasa-biasa aja. Apalagi kalau besok mau ke Singapura. Bapak ibu-ibu, yang namanya umroh paling lama sekitar 12 hari. Tapi ternyata itu beresin koper nggak beres-beres. Koper dibuka, dimasukin barang, dikeluarin lagi, dimasukin lagi. Untungnya koper besar sudah dibawa kemari. Andaikan koper besar balik masih di rumah, pulang dari tempat ini balik ke rumah, insya Allah dibongkar lagi. Bapak ibu-ibu jemaah rahimahullah, selama saya jadi ustaz, belum pernah saya mendapatkan panggilan ceramah orang selamatan mau pergi ke Amerika. Karena orang ke Amerika selamatan. Tapi maaf, orang mau berangkat umroh hatinya deg-degan. Begitu daftar umroh rasa takut muncul. Bahkan kalau melihat siaran di TV, tawaf air mata berlinang. Bahkan kadang-kadang tetangga suka nakut-nakuti. Apa kata tetangga? Kalau umroh itu biasanya orang yang tukang mukul di sini di sana dipukul. Bahkan ada jamaah saya, kebetulan beliau guru, mau berangkat umroh stres. Kenapa stres? Dia bilang, Ustaz, saya ini tukang jewer anak di kelas. Umroh nanti takut dijewer. Mohon maaf Bapak ibu-ibu, Allah tidak pernah bayar kontan dosa manusia di muka bumi ini. Andaikan Allah baperan model saya, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini. Gak usah gede-gede, satu dosa dibayar dengan satu bisul aja. Saya kira kita bisulan semuanya. Mohon maaf Bapak ibu-ibu, tapi dengan doktrin ini alhamdulillah jamaah Indonesia itu paling gampang diatur. Dan pengemis di Mekah Madinah ternyata paling senang kalau melihat jamaah Indonesia. Kenapa? Sebabnya karena jamaah Indonesia terkenal baik-baik. Padahal bisa jadi di Jakartanya pelit. Tapi begitu sampai Mekah Madinah berubah jadi baik. Kenapa demikian? Karena ternyata guru kita, orang tua kita zaman dulu suka ngasih tahu, kalau nanti satu ketika bisa berangkat ke Mekah Madinah, punya uang dan berangkat ke sana, ada yang minta di Mekah, ada yang minta di Madinah, jangan ditolak, kasih aja berapapun juga. Kenapa? Karena takutnya yang minta itu malaikat. Ini doktrin orang tua kita dulu. Doktrin ini begitu sampai di otak manusia orang Indonesia. Karena itu orang Indonesia baik-baik. Bahkan saking baiknya ada jamaah kita yang umroh keluar dari Masjidil Haram, ba'da asar, desek-desekan di pintu Ka'bah. Di pintu keluar Masjidil Haram. Tiba-tiba dompet yang dia simpan di kantong belakang hilang. Pulanglah dia ke hotel. Begitu sampai hotel, ngomong, Ustaz, ada apa Pak? Dompet saya Pak Ustaz, alhamdulillah diambil malaikat. Ustaznya bengong sambil nanya, Bapak, yang namanya malaikat sejak saya kecil ada 10. Ada Jibril, Mikail, Israfil, terus sampai Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan. Sekarang justru saya tanya, di antara 10 malaikat ini mana malaikat yang tugasnya nyopet, yang mereka. Tapi yang pasti Bapak Ibu, kenapa kok rasa muncul, rasa takut muncul, rasa khawatir ada di dada? Tidak lain dan tidak bukan karena setiap orang yang datang ke tanah suci itu sunnah mengucapkan salam tanah haram. Salam tanah haram Bapak Ibu bukan assalamualaikum. Salam tanah haram tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Salam ini kata Rasulullah ternyata dijawab oleh para malaikat. Bapak ibu sekalian, jawaban malaikat ternyata ada 2. Jawaban yang pertama, malaikat menjawab dengan kalimat labbaika wa sa'daika. Silahkan kata Allah, masuk, kebahagiaan buat dirimu. Semoga Bapak Ibu termasuk kelompok ini, amin ya rabbal alamin. Tapi ternyata tidak sedikit orang yang datang ke tanah suci, bajunya dia ganti dengan baju ihram.
kakinya melangkah masuk tanah haram. Ternyata malaikat jawab dengan jawaban yang kedua. Apa jawaban yang kedua? Kata malaikat, la labbaika wa la sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya sampai ke Mekah, ruhnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau ditolak? Kata malaikat, zaduka haram, bekal yang kau bawa uang haram. Rohilatuka haram, ongkos yang kau bayarkan uang haram. Karena itu Bapak Ibu-ibu, malam nanti sebelum berangkat ke tanah suci, silahkan laksanakan sholat sunnah taubat terlebih dahulu. Bapak, bagaimana itu yang namanya sholat sunnah taubat? Sholat sunnah taubat itu termasuk minas sunanil mutlaqah, termasuk sholat sunnah mutlak. 2 rakaat kita laksanakan boleh kapanpun juga. Jamaah rahimahullah, yang tidak boleh laksanakan tuh ba'da asar dengan ba'da subuh. Malam-malam boleh, silakan sholat sunnah 2 rakaat. Selesai sholat sunnah 2 rakaat silakan sujud. Di sujud ini ngomong sama Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, saya mohon ampunan pada dirimu ya Allah. Malam hari ini ketika seluruh manusia kau tidurkan, hamba datang kepada engkau mengetuk pintu rahmat engkau, sudilah kiranya kau ampuni dosa-dosa hamba ya Allah Rabbana. Perkenankan kau terima saya sebagai tamumu ya Allah Rabbana. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum berangkat meninggalkan rumah masing-masing, sempatkan untuk melaksanakan sholat sunnah safar terlebih dahulu. Bagaimana sholat sunnah safar? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum kita berangkat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Usolli sunnatan lis-safari rohmataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat untuk safar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rakaat pertama Bapak Ibu setelah baca suratul Fatihah, silakan Bapak Ibu baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silakan baca surat Al-Ikhlas. Tapi kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, boleh membaca Qul. Selamat menuju ke Madinah, silakan perbanyak baca sholawat. Sholawatnya boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sholawatnya pakai Sayyidina boleh, enggak juga enggak masalah. Yang penting jangan ribut berebut Sayyidina. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya sering ceramah ke masjid-masjid di Jabodetabek. Ternyata banyak masjid yang ribut berantem cuma gara-gara Sayyidina. Pernah ada orang mau masuk masjid, masjidnya dikunci. Nah, dia lah sama tukang ojek, abang, ini kenapa kok masjid dikunci? Kita kan mau sholat di dalam. Kata tukang ojek, Pak Haji, ini masjid sengaja dikunci karena tadi di masjid ada yang berantem. Siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad diserbu sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji, tadi mereka pada berantem, serem melihatnya, Pak Pikpak. Serem banget Pak Haji. Untung Pak Haji, saya mah gak pernah sholat. Nah, para jamaah rahimakumullah, begitu sampai di perbatasan tanah haram Madinah Al-Munawwarah, Bapak Ibu-ibu, lampu-lampu Madinah dari jauh sudah kelihatan. Saat itu nanti mutawif ataupun ustaz akan mengajak berdoa Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadza haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana waj'alha wiqayatan wa amanan lana minan nar. Setelah Ustadz mengajak untuk berdoa, silakan Bapak Ibu ngomong di hati masing-masing. Ya Allah, ya Rabbana, di depan saya itu lampu-lampu Madinah sudah terlihat. Saya ini umat Rasulullah ya Allah. Saya ini belum pernah melihat wajah Nabi kami Muhammad SAW. Kuping ini belum pernah mendengar bagaimana indahnya suara Rasulullah SAW. Kau takdirkan saya ya Allah terlahir jauh dari masa Nabi. Malam ini saya datang ya Allah, di tengah malam yang mulia ini
Saya datang ke baginda Rasulullah tidak lain dan tidak bukan karena cinta saya pada Rasulullah. Kami tinggalkan anak saya, kami tinggalkan keluarga, kami lepaskan harta saya, tidak lain dan tidak bukan untuk merindu ini ya Allah pada baginda Rasulullah. Tolong sampaikan salam rindu saya pada baginda Rasulullah. Seraya mulut kita membaca salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nabi ngomong, Nabi katakan, man zarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati. Siapa orang yang datang kepada aku setelah aku meninggal dunia, itu sama datang kepada aku ketika aku masih hidup. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, yang penting ke Madinah ziarah ke makam Nabi. Bapak-bapak, ziarah ke makam Nabi sekarang tidak sepaket dengan ke Raudhah. Karena keluar Raudhah sekarang tidak lewat kubur Nabi lagi, harus muter keluar lagi Januari Mahu. Jadi nanti akan diatur bapak-bapak untuk ziarah ke makam Nabi. Kalau bapak-bapak ziarah ke makam Nabi karena kita akan berjumpa dengan Rasulullah SAW, tolong pakai baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, meeting keren pakai jas, kondangan pakai batik paling keren. Giliran sholat di Masjid Nabawi ziarah ke makam Nabi pakai kaos oblong, ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu nanti akan diatur jamaah rahimakumullah. Yang pasti siapkan diri ketika ziarah ke makam Nabi depan kubur Nabi, kita ucapkan salam. Gimana salamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta billahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballaghta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wab'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin gak ada yang hafal. Bapak ibu-ibu ketika ziarah ke makam Nabi, gak usah dihafal nih doa tadi. Kalau hafal, alhamdulillah. Kalau tidak, minimal ucapkan salam depan kubur Nabi sebagaimana salamnya Allah pada Rasulullah SAW. Gimana salamnya Allah pada Rasulullah? Tiap subuh bapak ibu-ibu di Jakarta suka dikumandangkan salawat ini. Saya tadi berangkat dari rumah jam 3 pagi, kuliah subuh dulu pada jam 5. Sepanjang jalan saya dengerin salawat ini. Inilah salam salawatnya Allah pada Rasulullah SAW. Gimana salamnya? Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida alaika salam. Salatu wassalamu alaik. Itulah para jemaah rahimahullah salam kita depan kubur baginda Rasulullah SAW. Minimal depan kubur Nabi kita ucapkan salam assalamu alaika ya Rasulullah. Bapak ibu-ibu salam ini dijawab sama Nabi.
Tapi sayang kuping kita nggak dengar jawaban Nabi. Bahkan Nabi katakan, ma min ahadin yusallimu alayya, gak ada seorang pun yang mengucapkan salam pada diriku kecuali Allah kembalikan roh Nabi ke jasadnya, hatta arudda alaihi salam, sampai menjauh salam kita semua. Bapak ibu-ibu sambil jalan ngomong begitu, langkah selangkah dari makam Nabi ada makam Abu Bakar, minimal kita ucapkan assalamu alayka ya Abu Bakar. Langkah selangkah dari makam Abu Bakar ada makam Sayyidina Umar, minimal kita ucapkan assalamu alayka ya Umar. Lalu bapak ibu-ibu, kalau saya ngomong lagi, ya Allah, Abu Bakar, Umar mendapatkan kemuliaan, meninggal dunia mereka dikuburkan di samping makam Nabi. Saya nanti kalau mati, ya Allah, gak mungkin dimakamkan di samping makam Nabi. Tapi ya Rabb, izinkan saya bermohon, Kau berikan ketakwaan pada Abu Bakar, berikan ketakwaan itu pada saya. Kau berikan keistiqomahan pada Umar, berikan istiqomah itu pada saya, sehingga saya bisa berada dalam jalan Rasulullah sampai wafat menjemput saya ya Allah Rabbana. Bapak ibu-ibu, itulah hebatnya baginda kita Rasulullah SAW. Bapak ibu cek makam raja-raja di Indonesia, pasti makam raja-raja di Indonesia makamnya sekomplek. Kiri kanan makam raja pasti makam anak istrinya. Tapi Rasulullah SAW ternyata samping kuburannya bukan kuburan anaknya. Walaupun Fatimah meninggal dunia sebelum Abu Bakar meninggal dunia, sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia, tapi Fatimah tidak dimakamkan di samping makam Nabi. Yang dimakamkan di samping makam Nabi dua orang sahabatnya. Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi dan Umar bin Khattab dimakamkan di kaki Nabi dengan posisi makam seperti ini, kata Imam Nawawi. Jadi tengah makam Rasulullah SAW, jari manis makam Abu Bakar Siddiq dimakamkan di pundak Nabi, jadi kelingking makam Umar bin Khattab dimakamkan di kaki Nabi Muhammad SAW. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu-ibu, 5 hari di Mekah, 5 hari di Madinah, 2 hari perjalanan, jadi sekitar 12 hari. Para jamaah rahimakumullah yang saya ingatkan di Madinah Al-Munawwarah, Bapak Ibu-ibu, maaf, makan pagi, makan siang, makan malam semuanya di hotel, Bapak Ibu-ibu. Ya, menunya insya Allah menu Indonesia semua. Para rahimakumullah, di hari terakhir Bapak Ibu-ibu akan meninggalkan kota Madinah. Insya Allah malamnya akan ada tahajud bersama. Ada tahajud bersama. Nanti Ustaz April akan memimpin jemaah rahimakumullah. Setelah tahajud bersama, setelah sholat subuh, Bapak Ibu-ibu akan wadah ke makam Nabi. Wadah itu pamitan. Bapak Ibu-ibu maaf, kalau kita meninggalkan Madinah, kata Imam Nawawi, kalau nggak wadah, nggak pamitan sama Nabi, itu namanya sombong. Saya datang ke rumah ibu, makan, minum, ngopi, pulang nggak pamitan, kira-kira gimana? Sopan nggak kira-kira? Karena itu jamaah rahimakumullah, minimal ketika akan tinggalkan Masjid Nabawi, kita akan tinggalkan Madinah, salamlah terakhir pada baginda Nabi. Bagaimana salam terakhir pada baginda Nabi? Pamitannya bagaimana? Masuk Masjid Nabawi, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah tahiyatul masjid, dan lalu duduk di tempat duduk kita, ucapkan salam dari jauh, assalamu alayka ya Rasulullah. Lalu silakan ngomong, ya Rasul, saya izin pamit meninggalkan kota Madinah ini. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau, jangan jadikan kunjungan saya ke Madinah ini terakhir kali. Kalau bisa, tiap tahun saya bisa datang ke tempat ini. Kalau Kau tidak berikan takdir itu pada saya, tolong ketika saya wafat, saya dikumpulkan dengan barisan baginda Rasulullah SAW. Itulah para jemaah rahimakumullah. Nah, hari terakhir Bapak Ibu-ibu, setelah pamitan, silahkan Bapak Ibu-ibu mandi dulu. Di hotel masing-masing. Kenapa? Karena sebelum berangkat menuju ke Mekah untuk ihram, disunnahkan untuk mandi sunnah ihram dulu. Niatnya bagaimana jemaah rahimakumullah? Apa bedanya mandi biasa dengan mandi ihram? Bedanya cuma satu, di niat. Mandi biasa enggak pakai niat, mandi ihram pakai niat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Mandinya bagaimana, Ustaz? Sama seperti mandi biasa, sebersih mungkin. Dari ujung rambut sampai ujung kaki silahkan bersihkan. Kalau pakai mau punya wangi-wangian, wangiin badannya sewangi mungkin ya Pak. Lalu di hari terakhir di Madinah setelah mandi ini, berangkat ke Masjid Nabawi untuk sholat zuhur berjamaah. Habis sholat zuhur berjamaah, balik ke hotel,
lalu siap-siap meninggalkan Hotel Madinah. Dan saya anjurkan semua bapak-bapak sudah pakai baju ihram walaupun belum berniat ihram. Kenapa sebabnya? Karena seringkali ada kejadian, ada yang ngomong, Ustaz, kita kan niatnya nanti di Bir Ali, 7 km dari hotel kita. Betul Ustaz, saya masih pakai celana dalam ya Ustaz ya. Nanti aja, kalau mau niat di Bir Ali saya mau copot. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Tenang aja Ustaz, saya udah sering kok, kata dia tuh gitu, ya kan? Rupanya di Bir Ali dia lupa. Berangkat ke Mekah beda bis dengan saya. Turunlah di Mekah di hotel. Begitu turun, nengok ke belakang, di belakang saya turun juga dari bis. Pas dia lihat muka saya, dia ingat celana dalam ya pernah lagi. Dia datang, Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Saya bilang copot, bayar dan. Karena itu jamaah rahmatullah mendingan dari hotel sudah tidak pakai baju dalam lagi. Dan insya Allah nanti Ustaz Khairul ketika akan check out dari hotel, Bapak naik ke bis, beliau akan berdiri di pintu bis. Untuk apa? Ngerazia bapak-bapaknya. Bapak ibu maaf, Bapak ibu nanti dari Madinah akan menggunakan kereta cepat. Karena itu tolong tepat waktu, misalnya. Harus tepat waktu. Kenapa? Kalau pakai bis kapanpun juga ketinggalan gak masalah, karena bis punya kita. Tapi kalau kereta cepat, jadwal kereta tidak bisa nunggu kita. Tidak pada waktunya nggak ada, maaf jamaah rahimahullah. Kalau di reschedule ke jam berikutnya belum tentu dapat tiket. Karena ini bulan Desember sedang penuh-penuhnya karena seluruh dunia sedang mulai liburan para jamaah rahimahullah. Udah dari pun juga kan. Itu aja poin. Nah Bapak Ibu-Ibu, insya Allah karena Bapak Ibu-Ibu akan naik kereta cepat, dari hotel ini akan dibawa naik bis menuju ke Bir Ali. Menuju ke Bir Ali. Kalau waktu naik keretanya mepet, maka di Bir Ali-nya tidak turun. Tadi lihat, misalnya tidak turun. Kenapa tidak turun? Maaf Bu, kalau waktunya mepet ya mau rahmatullah, waduh, dari tempat apa namanya parkir bis ke masjidnya 700 meter. Dari situ ke toilet dulu, ngantri toilet. Beres toilet, masuk masjid sholat. Keluar dari masjid, ada tukang dagang, nongkrong lagi di situ. Semuanya udah siap, tiba-tiba dia ngacung. Ustaz, saya pengen ke toilet, ya Allah. Khawatirnya kalau mepet waktunya jamaah rahimahullah kita nggak keburu kereta. Karena itu nanti dilihat waktunya. Kalau seandainya mepet dengan waktu kereta di Bir Ali tidak turun. Kalau masih lama silahkan turun. Para jamaah rahimahullah, misalnya jamaah rahimahullah, ya kan? Bapak ibu-ibu kok nggak turun? Yang wajib di Bir Ali itu niat, bukan sholat. Karena itu jamaah rahimahullah pastikan di Bir Ali-nya niat apa? Niat umrah. Gimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Labbaik Allahumma umratan atau nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, silakan pakai bahasa Indonesia. Niat saya umrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah niat ini terdetak di dalam hati, terucap di mulut kita semuanya, di Bir Ali tempatnya jamaah rahimahullah, maka ini berarti Bapak Ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf, kontrak ini tidak boleh dibatalkan apapun yang terjadi. Gak boleh dibatalkan secara sepihak. Gak boleh begitu sampai ke Mekah ngomong, saya nggak jadi umrahnya, capek saya, nggak bisa. Sakit tetap dilaksanakan. Bahkan maaf, kalau sudah terdetak di hati niat ihram, mulut berkata labbaik Allahumma umratan, berarti sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Ternyata Israel diperintahkan untuk nyabut nyawanya. Maka orang yang meninggal dunia sedang dalam keadaan ihram ini, setelah niat ihram ini, tetap dimandikan, tetap disolatkan, tetap dikafani. Tapi dikafaninya disunnahkan dari kain ihram yang dia pakai. Kalau laki-laki ketika dikafani tidak boleh tutup mukanya, tidak boleh tutup kepalanya. Mohon maaf,
Kan kalau kalau mayat kita kan di kapani ada apa namanya? Tali pocong, tidak boleh ditutup kepalanya. Perempuan tidak boleh ditutup mukanya. Kenapa? Karena mereka, kalau dia wafat dalam keadaan ihram. Kata Nabi, la tukhammiruhu, jangan ditutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena orang yang meninggal dalam keadaan ihram nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ada yang mendaftar nggak besok? Nah, para jemaah rahmatullah, maaf kalau sudah niat ihram ini yang saya katakan tadi berarti tanda tangan kontrak dengan Allah, tepatnya di Bir Ali kita niatnya, maka larangan ihram berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala, pecinya copot. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang nutup tumit. Yang pakai sendal gunung injek belakangnya. Laki-laki hanya menggunakan 2 helai, bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Ustaz, mohon maaf, kemarin saya lihat di Shopee itu katanya ada celana dalam untuk ihram karena nggak ada apa namanya jahitannya. Boleh nggak dipakai? Boleh, tapi bayar dam. Kalau nggak bayar dam, karena baju ihram itu hukumnya 2 helai. Kalau pakai itu 3 helai, para jemaah rahmatullah, tetap bayar dam. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok itu bukan mapping block, apa namanya? Sunblock, gitu. Gimana kalau minyak angin, minyak kampak, minyak kayu putih, minyak kutus-kutus? Oh, itu mah bukan wangi tapi bau. Karena itu boleh nggak dipakai? Boleh. Bayar dam apa enggak? Tidak bayar dam. Laki-laki dan perempuan dilarang mencabut rambut, gunting rambut atau bulu-bulu yang lainnya. Hati-hati, kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidungnya, bayar dam. 1 bulu hidung jamaah rahmatullah kasih fakir miskin 10 real. 2 bulu hidung 20 real. 3 bulu hidung 30 real. 4 bulu hidung ke atas 6 orang langsung para jamaah rahmatullah. Karena itu tolong larangan-larangan ihram ini dijaga. Laki-laki dan perempuan dilarang bercumbu, mencabut-cabut tanaman, motong-motong tanaman. Kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul, maka maaf, umrohnya 1 batal, 2 dia harus motong onta, bukan kambing lagi. Di mana niatnya? Di Bir Ali. Ustaz, mohon maaf, ini jamaah banyak yang telat, di hotel kita berangkatnya telat. Kalau kita ke Bir Ali dulu nggak keburu di apa namanya? Di keretanya kita nggak keburu. Kalau begitu, kita tidak ke Bir Ali, tapi langsung ke stasiun kereta. Lah kalau stasiun kereta gimana niatnya? Niatnya di atas kereta. 5 menit naik kereta, itu akan ada pengumuman. Sekarang kita berada di Muhadha. Muhadha apa namanya? Sejajar dengan tempat mikot. Di situ niatnya. Sah apa enggak? Sah. Ustaz, gimana saya ini pelor? Pelor sih? Nempel, molor. Jadi begitu duduk, pules. Darles, nyender, pules. Naik kereta baru duduk, udah tidur duluan, padahal belum niat. Bangun-bangun di tengah jalan, balik lagi ke Madinah. Kan gak bisa Ustaz, niat di tempat, tapi motong kambing. Dan itu hati-hati para jemaah rahmatullah, yang darles, yang pelor, jangan tidur dulu sebelum niat. Insya Allah, Bapak Ibu naik kereta cepat ke Mekah 2,5 jam. Nanti turun dari Mekah jemaah rahmatullah ke hotel sekitar 15 menitan naik bis lagi. Bapak Ibu, insya Allah sampai di hotel di Hilton Convention, makan malam dulu, check in dulu, baru kemudian melaksanakan tawaf dan sa'i. Yang saya ingatkan, bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah gantungin buku di dada. Yang kalau kita baca lagi tawaf nabrak-nabrak orang, gitu, nggak usah. Kenapa? Karena RRA akan memberikan headset. Headset itu alat bantu dengar, sehingga suara ustadznya bisa kedengaran, bapak ibu bisa ngikuti doanya. Cuman saya ingatkan, ini headset bukan souvenir. Tolong balikin ya Morimah, gitu kan. Karena banyak yang dibawa ke Indonesia disangkanya souvenir. Nah, headset ini Pak Bu, kalau sudah nyala, suara ustadz terdengar, maka bapak ibu bisa melaksanakan 3 hal. 1, cukup mengaminkan doa. Di sepanjang tawaf dan sa'i cukup amin amin. 2, matikan headsetnya, doa sendiri boleh. 3, boleh juga ngikutin doa ustaz. Allahumma, silahkan boleh diikuti.
Bu, Pak, saya ingatkan, ya, urusan tawaf nanti Ustaz Khairul akan menjelaskan. Urusan sa'i Ustaz Khairul akan menjelaskan. Yang saya ingatkan Bapak Ibu-ibu, tolong Bapak-bapak jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Kenapa? Karena orang umroh begitu ketemu temannya ditanya apa? Nyium Hajar Aswad apa enggak? Bapak Ibu-ibu, Rasulullah memberikan 3 pilihan. 1, cium, gak bisa cium, sentuh. Bahkan Nabi nyontohin, nyentuhnya bukan pakai tangan, pakai tongkat dari jauh. Gak bisa juga, salam dari jauh. Jadi insya Allah salam dari jauh termasuk nyium Hajar. Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Kenapa? Karena bapak-bapak sekarang yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah cuma bapak-bapak yang pakai baju ihram. Bisa dibayangkan bapak pakai baju ihram nggak pakai daleman, desek-desekan nyium Hajar Aswad, ketarik bawahannya. Insya Allah kiamat subur di mana. Yang kedua Bapak Ibu, jangan kejadian sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu nyium Hajar Aswad bebas pakai baju apa aja. Jam 11 malam saya datang ke masjid, pas keluar hotel, keluar ada jamaah kita dari masjid. Bajunya berantakan, kancingnya copot semua, sakunya sobek, rambutnya aut-autan. Saya tanya, Pak Haji dari mana itu tuh? Dari masjid Pak Ustaz. Habis tawuran? Enggak. Terus kenapa? Habis nyium Hajar Aswad. Tuh lihat Ustaz, itu desek-desekannya luar biasa. Udah dekat ke Hajar Aswad, tiba-tiba orang Mesir desek sebelah kiri. Begitu dia desek, saya pukul perutnya Ustaz. Dia mundur ke belakang. Udah dekat lagi satu orang, dia desek kepalanya. Saya sikut kepalanya Ustaz. Dia mundur ke belakang. Akhirnya itu Hajar Aswad terbuka Ustaz. Saya ciumin lama, betul Ustaz, nikmat, betul. Saya hanya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad yang sunnah, tapi lewat jalur yang haram para jemaah rahmatullah. Bapak Ibu, jemaah rahmatullah, insya Allah Bapak Ibu akan Jumatan di Madinah. Yang saya ingatkan hari Jumat, 1. Ibu-ibu silahkan ikut Jumatan. Dan ibu-ibu kalau sudah Jumatan tidak usah sholat zuhur lagi. 2. Di Jakarta azan 2 kali, ada yang 1 kali. Di Masjid Nabawi azan Jumat 2 kali. Azan pertama setengah jam sebelum khatib naik mimbar. Di Indonesia, di Jakarta khususnya, jamaah baru datang Jumatan kalau sudah azan baru penuh. Kalau ibu-ibu bapak-bapak melaksanakan ini di Masjid Nabawi, insya Allah nggak kebagian tempat di dalam. Coba jemaah imam. Setengah 11 Masjid Nabawi sudah close, sudah penuh jemaah imam. Bapak ibu-ibu jemaah rahmatullah. Yang ketiga yang saya ingatkan, hari Jumat baik di Masjid Nabawi atau Masjid Haram itu imam suka membaca surat As-Sajdah di rakaat yang pertama. Dan imam ketika membaca ayat innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir, lalu imam langsung sujud tanpa ruku. Habis gitu bangun lagi, imam melanjutkan bacaannya. Kenapa kok imam langsung sujud? Karena ia membaca surat As-Sajdah. Ayat sajdah kalau dibaca, yang baca sunnah untuk sujud, yang mendengar sunnah untuk sujud. Imam membaca sunnah sujud, makmum yang mendengar wajib sujud karena imam makmum ngikutin imam. Jamaah Indonesia kadang-kadang jarang tahu. Kenapa sebabnya? Karena jarang dilaksanakan. Jadi begitu dengar Allahu Akbar, nyangkanya jamaah Indonesia ruku, Allahu Akbar ruku. Di kiri kanan orang Arab tahu ayat saja ada sujud semuanya. Pas kiri kanan sujud semuanya dia ruku sendirian. Bingung dia. Lagi ruku nengok kanan, nengok kiri. Di sana ada orang Sukabumi lagi bingung juga. Nengok juga aja mau nengok. Mata ketemu mata, kasih kode. Tolong jangan kejadian mulai kayak begini. Kalau besok hari Jumat di Madinah, rakaat pertama subuh, imam membaca surat As-Sajdah yang diawali dengan kalimat Alif Lam Mim. Nah, berarti imam sujud tilawah. Imam sujud, makmum wajib sujud. Apa yang dibaca, bacanya khusus.
sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ustaznya apa? Baca subhanallah. Lupa saat diam. Yang penting sujud bukan baca doa aja. Bapak Ibu, itulah kira-kira beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Sekali lagi, keulangan nanti dari jeda Bapak Ibu cekinnya masing-masing. Kenapa sebabnya? Karena bandara di Madinah sedang renovasi. Untuk tawaf dan yang lainnya kami serahkan kepada Ustaz Khairul. Beliau insya Allah yang akan mendampingi Bapak Ibu. Saya mohon gak ikut karena saya baru minggu depan baru berangkat. Yang akan berangkat ini Ustaz Khairul Anwar. Beliau cukup lama bimbing DNRA dan seribu rombongan. Baru minggu yang lalu saja. Baru minggu yang lalu beliau datang, ternyata sudah berangkat kami. Terima kasih. Allahumma fiqillah wa bibarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.